Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini. Musim kemarau berkepanjangan menyebabkan ratusan hektar tanaman padi di Nagan Raya terancam gagal panen. Dihantui kekurangan dana, Panwaslih Aceh Barat Daya tetap merekrut anggota Panwascam Pilkada 2024. Sejumlah pemerhati sejarah membersihkan nisan makam ulama masa Kerajaan Aceh Darussalam guna menjaga kelestariannya. Ratusan hektar tanaman padi yang baru saja ditanam mengalami kekeringan. Sawah warga di Nagan Raya terancam gagal panen lantaran tidak mendapat pasokan air, menyusul kemarau panjang yang melanda daerah itu selama beberapa bulan terakhir. Akibatnya, tanaman padi mulai mengering bahkan sebagian besar mati. Tanah sawah pun mulai retak lantaran tidak turun hujan selama berbulan-bulan. Petani di Kecamatan Senagan Timur dan Kecamatan Senagan menjadi yang paling menderita. Tanaman padi petani Gampong Blangbaro dan Sawang Mane yang belum lama ditanami mulai menguning dan layu. Kekeringan, jadi gagal panen seterusnya tiap-tiap tanam padi gagal panen. Sedangkan kami walaupun nggak ada air kami tetap menanam padi karena berasnya nggak ada. Ya, memang kami minta pada kepala dinas mesin air minta 2, yang dikasih 1. Sedangkan memang sudah dikasih 1, cuma minyaknya nggak cukup. Sudah kami kutip dua kali kami kutip pada petani, maka sekarang sudah habis minyak itu. Uang pun nggak ada. Sedangkan kami beli minyak mahal, nggak ada minyak murah itu. Kondisi ini diperparah akibat saluran irigasi yang dibangun pemerintah kini tidak berfungsi. Petani harus bergotong royong mengairi sawah mereka menggunakan 1 mesin pompa air bantuan. Namun demikian, pompa itu pun dinilai tidak mencukupi kebutuhan air untuk dialirkan ke persawahan, lantaran sumber air jaraknya mencapai 500 meter. Kemarau panjang ini juga berdampak kepada salah satu petani jagung di Desa Blangbaro, Kecamatan Senagan. Tanaman jagung yang akan memasuki masa panen ini banyak yang mati. Petani terancam merugi hingga 10 juta rupiah. Keringan di desa kami ini udah hampir 2 bulan, ya kan? Bukan Desa Blangbaro saja, di seluruh Kecamatan Senagan Timur, semuanya kekeringan. Inilah jagung. Kalau sekarang ini jagung. Ini macam inilah. Kalau balik modal nggak ada karena kami kan orang awam. Kami nggak ada tempat mengadu. Kami mengadu untuk pemerintah, kami nggak ada jalurnya. Ataupun pemerintah nggak pernah turun. Para petani berharap pemerintah segera menangani permasalahan air agar petani tidak gagal panen. Basriadi melaporkan dari Kabupaten Nagan Raya. Dua kapal nelayan yang diduga hendak menangkap ikan menggunakan bahan peledak ditangkap. Petugas kemudian menggiring kapal tersebut ke Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, Banda Aceh untuk diperiksa. Penangkapan 2 kapal tersebut atas laporan nelayan ke tim PSDKP. Mereka bergerak cepat dan mendapati 2 kapal yang dicurigai hendak berlayar ke laut lepas. Kedua kapal tersebut dihadang dan dihentikan petugas.
Saat diperiksa, dari kedua kapal tersebut ditemukan sejumlah barang terlarang yang belum sempat digunakan untuk menangkap ikan. Pengawas Polsus PWP3K menemukan kompresor yang diduga sering digunakan pelaku dengan menggunakan bom ikan. Informasi adanya dugaan kegiatan penangkapan ikan dengan bom ikan di sekitar Pulau Aceh yang segera kami respon cepat dengan menggerakkan armada kapal pengawas dan berhasil mengamankan 2 kapal tanpa nama. Kemudian dalam proses pengamanan tersebut atau penangkapan tersebut, kami amankan beberapa alat yang memang sangat diduga kuat sebagai alat untuk menangkap ikan dengan bahan peledak. Jadi ada 2 unit kompresor, ya, kemudian dengan dilengkapi panjang selang. Kalau pemboman ini kalau kita rata-ratakan hampir setiap hari ada. Kalau tidak ada di Mendatnya ada di daerah Sikil. Kalau tidak ada di daerah Sikil ada di daerah Tinggi sana. Tapi kita tidak bisa mendeteksinya. Tapi perkiraan saya ada. Akibat perbuatannya, ancaman pidana paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 1,2 miliar rupiah menanti para pelaku. Maimunzir melaporkan dari Banda Aceh. Laporan dan akan hancur juga dan akibat negatifnya yang Meski masih didera kekurangan dana, Panitia Pengawas Pemilihan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya tetap merekrut anggota Panitia Pengawas Kecamatan Panwascam. Kebijakan ini untuk menjaga tahapan Pilkada 2024 tidak terganggu. Rekrutmen Panwascam yang dibuka selama 3 hari kurang diminati warga. Sejak dibuka pada tanggal 27 Juli 2024, warga yang mendaftar menjadi anggota Panwascam hanya beberapa orang. Sekretariat Panwaslih Aceh Barat Daya juga sepi dari peserta yang mengikuti perekrutan Panwascam sangat kurang. Hingga hari ketiga jumlah peminat masih di bawah 100 orang. Meski demikian, pendaftar keterwakilan perempuan cukup tinggi. Terkait proses perekrutan Panwasli Cam, kami dari Panwasli Aceh Barat Daya terus melakukan yang terbaik demi suksesnya Pilkada Abia. Mengenai masalah anggaran, kami talang sendiri. Sejauh ini, keterkaitan Panwasli dengan Pemkab Adia belum menemukan titik temu terkait animo untuk perekrutan Panwasli Cam yang mendaftar ada keterwakilan perempuan sudah terpenuhi. Selama ini kebutuhan dana ditalangi dengan dana pribadi komisioner sambil menunggu dana hibah pemerintah. Jika tidak, proses pentahapan pengawasan pilkada akan terganggu. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Proses pencocokan dan penelitian Coklit Pilkada 2024 rampung. Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Langsa mulai menyusun daftar pemilih sementara DPS Pilkada sesuai data yang tercatat pada Pantarlih. Pemutakhiran dari Coklit menjadi dasar penetapan DPS. Setelah dilakukan penetapan di tingkat desa, warga bisa melihat di PPS masing-masing apakah namanya sudah terdaftar di DPS atau belum. DPS yang diterbitkan disampaikan ke publik untuk memberi kesempatan melapor. DPS akan ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPS HP. DPS HP masih akan diumumkan dan nantinya jadi dasar penetapan DPT. Setelah pencoklitan yang dilakukan oleh Pantarlih, maka PPS melakukan penyusunan daftar pemilih sementara pada tanggal 25 sampai 31. Kemudian pada tanggal 1 sampai 3 Agustus PPS nanti melakukan pleno di tingkat PPS terkait DPS yang telah disusun oleh PPS.
KIP berharap warga yang namanya belum terdaftar di DPS untuk segera melapor ke panitia pendaftaran pemilih di desa masing-masing agar hak memilih tetap terpenuhi. Maimunzir melaporkan dari Langsa.